Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah, ya kan, gurunya itu yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Nah, produk-produk pendidikan tinggi itulah yang mengarahkan anak-anak itu, yang mendidik anak-anak itu. Ini yang menjadi tantangan berat ya bagi kita yang kita terjun dalam lembaga pendidikan. Maka jangan heran kalau misalnya ya anak-anak ya dididik di sekolah Islam 9 tahun, bahkan mungkin 10 tahun ya, dari TK, SD, kemudian SMP, SMA. Nah, begitu lulus SMA, pemahaman dia tentang ilmu, tentang dakwah itu seperti sudah seperti ya kemudian dilupakan ya, karena godaan tantangan masuk perguruan tinggi itu didasari dengan niat yang sifatnya aspek materi duniawi ya. Bukan hanya itu ya, tapi nanti yang lebih berat lagi adalah ketika masuk di lembaga-lembaga pendidikan tinggi sekuler ya, tidak dilakukan persiapan yang cukup ya, sehingga bukan tidak mungkin nanti anak itu keluar dari lembaga pendidikan Islam, tapi begitu kuliah beberapa bulan atau beberapa tahun dia sudah berubah, atau paling tidak gitu ya, kemudian potensinya itu tidak teraktualisasikan, tidak terkembangkan. Ya, saya pernah menyebut dia seharusnya dia anak singa dan dididik sebagai singa, ya, tapi karena salah pendidikan tinggi, ya, terutama di level perguruan tinggi, ya, kemudian potensi sebagai singa itu tidak berkembang. Ya, potensi sebagai elang ya itu tidak berkembang, potensi sebagai pemimpin tidak berkembang karena memang dia masuk dalam kurikulum sistem pendidikan yang mendidik dia menjadi semata-mata gitu ya, menjadi buruh semata-mata ya, padahal seharusnya potensi dia bukan di situ, potensi dia lebih dari itu. Bukan menjadi buruh atau menjadi tukang itu tidak baik, tapi masing-masing orang itu beda potensinya. Allah menciptakan setiap manusia itu berbeda. Nah, pendidikan seharusnya mengembangkan potensi ini. Nah, oleh karena itu kalau malam ini kita mengkaji tentang kitab Gurindam 12 ya sebagai panduan kebangkitan. Nah, ini sangat penting. Ya, bagaimana sih sebetulnya dimaksud dengan bangkit itu apa? Karena mungkin persepsi tentang kebangkitan, kesuksesan pendidikan itu tidak seperti yang digambarkan dalam Al-Quran ya. Bagaimana misalnya seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, begitu dipuji ya, imannya, akhlaknya, perjuangannya dalam Al-Quran, tapi kan secara materi kedudukan Nabi Ibrahim itu bukan kaisar ya kan, bukan pengusaha kaya ya, bukan raja. Bahkan secara hasil perjuangan beliau, ya beliau ditangkap, kemudian dibakar, diusir ya kan dari kampungnya, dari negerinya, dan kemudian bahkan diminta berpisah kan dengan anak istrinya. Apa kalau kita lihat Nabi Ibrahim kalau begitu, apa kesuksesannya? Ashabul Kahfi ya kan dipuji dalam Al-Quran sebagai pemuda-pemuda hebat. Ya kan, apakah karena pemuda ini pintar ya, pemuda ini kaya, populer ya, karena keimanannya itu ya, kekokohannya dalam mempertahankan akidah itu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita sangat penting ya, kalau kita nanti lihat dalam kitab Gurindam 12 ini, yang sekarang ini ya seolah-olah kitab ini dianggap sebagai kitab sastra semata, bacaan sastra gitu ya. Coba saya share ya.
Jadi mudah-mudahan kita bisa diskusi cukup ya. Saya nggak akan bahas semua ini ya, beberapa bagian penting dari kitab Gurindam 12 ini. Jadi kalau ya alhamdulillah saya berkesempatan ya langsung hadir di Pulau Penyengat di tempatnya Raja Ali Haji ini ya, di bekas istananya juga di makamnya, berziarah ke makamnya, dan juga di beberapa tempat ya, dan juga pernah mengisi seminar di di sana itu Tanjung Pinang ya, Pangkal Pinang ya, ibu kota Kepulauan Riau itu ya, Tanjung Pinang ya. Nah itu kan di sana ada umroh Universitas Maritim Raja Ali Haji ya. Jadi kalau kita keluar dari bandara Raja Fisabilillah itu kakeknya Raja Ali Haji itu juga pahlawan nasional ya, seorang pejuang raja yang hebat gitu ya. Nah, kakeknya pahlawan nasional, cucunya ini juga pahlawan nasional. Kalau Raja Ali Haji ini jelas ya tadi seorang ulama, seorang sastrawan, dan ingat beliau yang merumuskan pertama kali tata bahasa Indonesia itu. Jadi jasanya sangat besar untuk untuk umat Islam dan bangsa Indonesia ini. Nah, kalau di kota itu ada sampai Taman Gurindam ya. Di Umroh Universitas Maritim Raja Ali Haji ini namanya aja Universitas Maritim Raja Ali Haji ya. Jadi betul-betul nama Raja Ali Haji Gurindam 12 itu sangat dihormati lah ya, dan dijadikan panduan ya, saya belum berani mengatakan panduan ya, jadi dipajang di mana-mana gitu ya, ada Taman Gurindam dan lain-lain lah. Nah, tetapi kami di Pesantren At-Taqwa misalnya gitu ya, kitab Raja Ali Haji ini menjadi kitab wajib untuk para santri ya, dikaji ya. Bahkan ada satu gedung di Pesantren At-Taqwa Depok yang kami beri nama Gedung Raja Ali Haji. Saya tidak tahu apakah di Riau ada sekolah yang gedungnya dinamakan nama Raja Ali Haji. Ya, memang kami memandang Raja Ali Haji ini sosok hebat, dan terutama karyanya Gurindam 12 ini sangat ya patut untuk dijadikan sebagai panduan ya, sebagai panduan, disebut sebagai kebangkitan pendidikan. Kita akan lihat ya bagaimana isi dari Gurindam 12 ini yang sebagai panduan kebangkitan. Jadi memang Gurindam 12 ini 12 pasal ya. Kita lihat beberapa pasal yang mungkin malam ini perlu kita kaji serius ya. Misalnya pasal pertama ya. Nah, kalau kita ke makam Raja Ali Haji itu ada Gurindam ini dipasang di dinding ya, ditulis di marmer. Nah, menunjukkan begitu karya ini sangat monumental. Tapi bagaimana maknanya, memaknai karya ini ya, itu yang lebih penting sebenarnya. Itu yang pernah waktu saya ke Tanjung Pinang itu ya, itu keliling di beberapa tempat memberikan ceramah di masjid ya, di Universitas Maritim Raja Ali Haji tadi. Nah, di Universitas Maritim Raja Ali Haji ini Gurindam 12 itu ditulis di auditoriumnya ya, di atapnya itu, atap yang melingkar itu Gurindam 12 itu ditulis melingkar itu. Jadi ditempatkan di tempat yang strategis ya, tentu bahwa harapannya tentu kitab ini dikaji betul ya, dihayati maknanya dan dilaksanakan ya. Sebab kalau ini nggak dilaksanakan ya, cuma dipajang-pajang, saya nggak tahu ya kalau Raja Ali Haji andekan ya beliau kemudian andekan beliau hidup ya, apakah beliau rela ya Gurindam 12 ini dipasang, diajarkan gitu ya. Tapi apakah yang seperti itu yang beliau mau, ataukah kitab ini seharusnya memang dijadikan panduan ya dalam pendidikan kita.
Ya, kita lihat bisa pasal pertama. Ya, pasal pertama dalam Undang-Undang 12 sebetulnya worldview. Ya, ini yang pertama kali ya manusia berubah itu dari worldview, dari pandangan alamnya, dari pandangan hidupnya itu. Bagaimana dia melihat realitas. Dan Raja Ali Haji ya, melalui Undang-Undang 12 ini yang pertama kali ya beliau sentuh itu adalah pertama tentang kedudukan agama. Ya. Yang kedua nanti tentang 4 hal yang harus difahami. Ini kunci ya. Kalau orang salah faham dalam 4 hal ini ya dia susah sudah. Ya, bahkan nanti lihat saja ya, lembaga pendidikan kita, masyarakat kita juga akan lemah kalau yang ditulis Raja Ali Haji di Undang-Undang 12 enggak dihayati dan enggak diamalkan. Ya, misalnya posisi agama ya. Barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Ini kan luar biasa. Ya, ini kan sebenarnya posisi kita sekarang ini, pilihan kita cuma 2. Seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Natsir ya, waktu pidato di Majelis Konstituante ya 12 November tahun 57 ya di Bandung. Pak Natsir itu mengingatkan bahwa bangsa kita itu punya 2 pilihan saja. Ya, 1 mengikuti jalan agama yang beliau sebut ya nanti jalan Islam, karena waktu itu beliau memperjuangkan ya agar negara kita ini ya kan mau mengambil jalan Islam ya untuk umat Islam, dia mengatur dirinya, keluarganya, masyarakatnya tentu dengan tuntunan-tuntunan Islam, ajaran-ajaran Islam. Yang kedua jalan sekuler, yaitu jalan yang Pak Natsir sebut sebagai ladiniah. Ya, jalan yang menolak agama. Jadi seorang manusia itu sebenarnya cuma 2 saja pilihannya, mau diatur oleh agama atau tidak. Ya kalau dia orang Muslim, nah dia mau diatur oleh Islam atau tidak. Ya, itu ya. Jadi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kata Raja Ali Haji begini, jadi kalau manusia itu sudah nggak mau memegang agama, ya dia sudah nggak ada nilainya. Ya, sebagai manusia itu nggak akan sukses, nggak ada gunanya. Nah, kan pertanyaannya begitu sekarang kan, di pendidikan kita, mau nggak kita itu, ya menggunakan agama kita sebagai panduan, ya dalam mengatur pendidikan, ya karena kita punya kesempatan di situ. Ya, yang di pendidikan saja kita bisa menyusun kurikulum kita dengan dasar agama kita. Masalahnya ketika kita nyusun kurikulum pendidikan kita, apakah kita pakai panduan, ya panduan agama kita, ya tuntunan Rasulullah SAW itu kita pakai atau tidak? Ya, nah itu yang jadi problem. Ya itu ya. Jadi Raja Ali Haji ini pasal 1 aja udah. Mau nggak kamu diatur oleh agama? Ya kalau nggak mau ya sudah. Ya kamu nggak ada nilainya. Nah kemudian lihat ya. Pasal 1 ini bicara 4 hal, ya, dan 4 hal ini kunci. Ya, barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Ya, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya, barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudarat. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini luar biasa ya. Kalau pendidikan kita dasarnya ini ya, pertama komitmen ya, mau diatur oleh agama. Yang kedua, komitmen ya untuk mengenal yang 4 ini menjadi dasar. Pertama kenal Allah. Jadi mengenal Allah itu ya bukan sekedar untuk didiskusikan, menjadi faham deisme gitu ya. Orang bicara tentang Tuhan, tentang ketuhanan, tapi mengenal Tuhan yang benar gitu ya, sebenar-benarnya mengenal Allah. Maka dampaknya itu kalau dia betul-betul kenal Allah, pasti dia dampaknya takwa, yaitu dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Artinya kalau dia perilakunya ya tidak tunduk dan patuh kepada Allah,
tidak mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya, maka dia belum kenal, belum ma'rifat. Ya, kalau kenal Allah, maka dia pasti ujungnya tunduk. Ya, nah ini luar biasa sebenarnya, coba kita renungkan, ya. Nah, sekarang orang bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya. Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Buya Hamka menyebut Tuhan yang Maha Esa dalam konstitusi kita itu ya Allah. Karena di alinea ketiga jelas disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi kalau negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara ini sebetulnya berdasar tauhid. Ya, itu yang disepakati antara Bung Hatta dengan tokoh-tokoh Islam, ya, dengan Ki Bagus Hadikusumo, dengan Tengku Muhammad Hasan, ketika tanggal 18 Agustus ya terjadi perundingan untuk mencoret 7 kata itu. Allah itu disebutkan jelas ya dalam konstitusi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi mengenal Allah yang pertama itu. Ya, nah ini nanti dalam pendidikan kita. Ya, surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, ya, jangan sekali-sekali menyekutukan Allah karena syirik itu kezaliman yang besar. Jadi mengenal Allah. Nah, mengenal Allah ini bisa melalui ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat kauliyah. Ya. Kemudian yang berikutnya ya mengenal diri. Ya, mengenal diri. Jadi kita ini harus mengenal diri kita. Siapa sih kita ini? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup? Sejarah kita bagaimana? Makanya penting sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita mencermati betul kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan kita ya tentang konsep manusia ini. Konsep manusia sebagai Abdullah, hamba Allah. Konsep manusia sebagai Khalifatullah fil ard. Dan mohon hati-hati betul ya mengajarkan materi-materi ajar ya yang mengajarkan tentang konsep manusia, sehingga manusia itu nggak mengenal dirinya, ya, dia nggak tahu lagi untuk apa dia hidup, ya, karena dalam konsep modern manusia ini diletakkan sebagai kasta tertinggi dari kera, maka disebut dalam sejarah kan kita diajarkan, ya, manusia Indonesia berasal dari hominid, bangsa kera, ya, dari proses evolusi. Ya, jadilah kemudian ya bentuk sempurna, kan disebutkan dalam buku sejarah begitu ya. Manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala bernama hominid ya, dalam kurung bangsa kera. Nah, tentu jauh sekali ini konsep ini ya, karena kita ini bukan ya manusia Bani Adam, kita ini Bani Adam. Ya, bukan hasil evolusi dari kera tadi. Makanya dalam Al-Quran itu konsep tentang manusia itu kan dari proses penciptaannya, kemudian ditiupkan ruh dalam diri kita, kemudian sejarah nenek moyang kita di surga, Nabi Adam alaihissalam, ya, bagaimana tipu daya iblis itu dikisahkan berulang-ulang, diceritakan dalam Al-Quran. Itu menunjukkan sangat penting. Jadi makanya kenapa kalau salah ya mengajarkan konsep manusia ya, dia akan nggak mengenal dirinya. Akhirnya dia nanti ya ketika memilih jalan hidupnya ya bukan jalan hidup yang seharusnya dia jalani. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia mengutamakan yang lain dan itu rugi, ya rugi sekali kalau dia tidak mengenal dirinya. Ya, kemudian, nah ketika dia mengenal Allah, mengenal diri kan salah satu yang dua hal penting, topik penting dalam 5 ayat pertama yang turun ya surat Iqra ya bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
Ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan di situ coba ya, mengenalkan tentang Tuhan, tentang Allah, mengenalkan tentang manusia ya yang diciptakan oleh Allah. Dan yang ketiga nanti mengenalkan tentang ilmu. Ya, tiga hal itu. Jadi ini landasan yang sangat penting. Yang ditulis oleh Raja Ali Haji ini sangat mendalam. Yang ketiga, ya, apa yang harus kita makrifat, kata Raja Ali Haji, mengenal dunia. Ya, jadi bukan hanya tahu ya, tapi mengenal ya, makrifat. Mengenal hakikat dunia. Kalau dia kenal dunia, maka taulah ia barang yang terperdaya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau menurut saya ya, dahsyat sekali ini ya, bahwa hal ketiga yang kita perlu fahami betul itu hakikat dunia ini. Karena banyak orang nanti ya rusak menjual agama itu karena tipu daya dunia. Makanya kan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu pangkal segala kerusakan. Dalam sebuah hadis ya riwayat Imam Bukhari, Rasulullah kan menyebutkan, ya aku tidak khawatir ya kan umatku itu nanti akan kekurangan ya, tapi yang aku khawatirkan umatku nanti ketika pintu-pintu dunia sudah dibuka atas mereka. Jadi dalam sejarah ya perjuangan Islam, peradaban Islam itu hancur, ya, mengalami pukulan yang telak, yang mengerikan itu justru ketika dunia itu berlimpah. Ya, yang terjadi pertama di Yerusalem ya tahun 1099 Masehi. Ya, kemudian nanti terjadi di Andalusia ya 1492. Nah, terjadi lagi nanti di ya maaf sebelum itu di Baghdad ya bangsa Mongol ya 1258. Kemudian terjadi lagi ya tadi Spanyol ya Andalusia. Nanti terjadi lagi ketika Yerusalem jatuh ke tangan Yahudi ya pada 1917 kan deklarasi Balfour ya, nanti resmi Yerusalem jatuh ke tangan Yahudi itu pada tahun 1967 ya, 1948 berdiri negara Israel. Maka biasanya kelompok-kelompok Yahudi fundamentalis itu ya, dia punya ritual momentum 50 tahunan. Ya, 1917 deklarasi Balfour. Palestina diserahkan kepada Yahudi oleh Inggris. Ya, kemudian 1967, 50 tahun kemudian, itu Masjidil Aqsa kan, diduduki Zionis ini. Ya, 50 tahun kemudian, 2017, ya, itu Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jadi itu ini kenapa umat Islam runtuh gitu, hancur? Ya ini masalahnya selalu karena hubbud dunia itu. Jadi karena tidak mengenal hakikat dunia. Ya, maka para ulama kita nanti ya kalau mau kebangkitan terjadi, penyakit yang diberantas pertama itu penyakit hubbud dunia. Ya, karena kalau sudah kena penyakit hubbud dunia ini hancur semua. Ya, kayak kena virus ganas gitu ya, kanker ganas gitu, runtuh. Pertahanan tubuh itu runtuh. Maka Imam Al-Ghazali kan membuat rumus dalam Ihya Ulumuddin ya, rumus kehancuran satu masyarakat ya, bahwa rakyat rusak karena penguasa rusak karena ulama rusak karena hubul mal wal jah ya, karena cinta harta dan cinta kedudukan. Kemudian yang keempat, ya kenali akhirat. Kalau orang kenal akhirat, ya kenal betul, maka taulah ia dunia itu mudharat. Ya kalau orang kenal akhirat, ya kan, nggak mau orang itu menzolimi orang lain. Kalau dia penguasa, takut dia, ya siksaan di akhirat, dia takut zolim. Ya, jadi kenali akhirat, taulah dunia itu mudharat. Nah ini ya, Bapak sekalian, coba lihat ya. Jadi indah sekali kan Raja Ali Haji ini membuka gurindamnya pasal 1 dengan fondasi yang kokoh. Jadi kalau pendidikan kita mau sukses,
melahirkan generasi gemilang. Nah, ini harus kokoh. Kalau melahirkan generasi yang hubud dunia, nggak bisa. Nggak memenuhi syarat lahirnya generasi 554, ya, Al-Maidah 54. Apa itu generasi yang ciri-cirinya? Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta pada mereka. Nah, yang kedua apa? Adzillatin 'alal mu'minin. Ya, mereka itu berkasih sayang sama orang mukmin. Ya, jangan ya sampai benci sama orang mukmin. Ya, benci, perbedaan pendapat, saling membenci itu nggak boleh. Ya, apalagi sesama ustadz. Ya, ini nggak boleh. Ini nggak gemilang kalau begitu itu. Ya, karena nggak boleh. Sama mukmin itu saling menganiaya, membenci, apalagi menfitnah. Adillatin 'alal mu'minin. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin. Punya izzah, ya, punya sikap tidak mau merendahkan diri, ya, dengan orang-orang kafir. Ya, punya pride, punya bangga, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang Islam jangan silau gitu ya, jangan mudah rendah diri ya. Makanya kenapa saya selalu mengingatkan kita ini lembaga kita janganlah suka menghina diri sendiri ya, menyebut mana sih sekolah terbaik ya, mana sih kampus terbaik. Ya. Yang kriteria utama itu ya iman, takwa, akhlak mulia itu. Itu yang pertama harus menjadi kriteria. Ya. Kalau kita mengatakan ini orang baik itu apa? Orang hebat ini apa? Ya, itu harus kriterianya jelas. Jadi habis sekalian ini ya pasal pertama ya Gurindam 12 yang memberikan fondasi. Nah, itu penting untuk pendidikan kebangkitan. Kalau kita mau pendidikan kita hebat, kebangkitan, lah kalau dasarnya aja salah, ya nggak kenal Allah, ya akhirnya nggak beradab pada Allah, nggak kenal dirinya, ya konsep manusianya salah, ya nggak paham tujuan hidupnya. Nah, setelah ini lihat ya pasal 2. Pasal 2 ini indah juga ya. Setelah dasarnya, kemudian Raja Ali Haji langsung masuk ke apa? Rukun Islam, ya. Jadi barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Jadi takut ini takwa, ya. Jadi kalau orang mau takwa, la'allakum tattaqun, kenali ma'rifat yang tadi itu, ya 4 hal tadi. Nah, kemudian masuk ke rukun Islam kan, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat, lihat aja Luqman Al-Hakim. Ini surat Luqman ya, lihat ya, ayat 12-19. Ayat 12 itu menjelaskan Luqman telah mendapatkan hikmah dari Allah. Hikmah ini berarti Luqman sudah dipandu oleh wahyu. Ya, diberikan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, tauhid dan syirik, iman dan kufur. Dan bahkan dia punya kemampuan untuk menentukan ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus didahulukan, mana tidak harus didahulukan. Itu namanya hikmah, wisdom. Ya. Setelah itu ayat 13-nya tentang akidah, dasar tadi, iman tadi. Ayat 14-15 adab, ya, adab kepada orang tua. Nah, ayat 16 itu akhirat, ya, visi akhirat. Ayat 17 bicara tentang dakwah, ya. Tapi sebelum terjun amar ma'ruf nahi mungkar, Luqman kan nasihat anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Nah, maka dilihat sini ya. Jadi setelah itu sholatnya benar, ya. Nah, kemudian zakatnya, rukun Islam ditegakkan nih. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiada hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Ya, jadi kata-katanya kan mudah ya dalam 12 ini, tapi misinya jelas. Tegakkan sholat, dirikan sholat, ya, laksanakan saum, kemudian tunaikan zakat dan laksanakan haji, ya.
Jadi itu rukun Islam. Kemudian kita beralih berikutnya ke pasal 3. Jadi tadi ya, dari landasan, worldview, akidah, masuk ke rukun Islam, ya. Nah, yang ketiga ini masuk apa? Ya, ini akhlak sudah mulai. Nanti ke belakang terus itu sudah ahli haji ya, banyak sekali bicara tentang akhlak, ya, dan ilmu. Nah, lihat pasal 3. Ada 7 anggota tubuh yang harus dijaga. Ya, jadi ini seperti dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau orang mau selamat, ya, jaga 7 anggota tubuh itu. Apa 7 anggota tubuh itu? Mata, telinga, lidah, tangan, perut, ya, kemaluan, dan kaki. Nah, 7 ini. Kalau mampu menjaga 7 anggota tubuh ini, insya Allah dia selamat. Cuma cara Raja Ali Haji ya, menggubah kata-katanya ini yang indah ya. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita ya. Jadi jaga mata kan gitu. Yang kedua jaga kuping. Apabila terpelihara kuping, khobar yang jahat tiadalah damping. Ketiga, lidah. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Ya, bersungguh-sungguh engkau melihara tangan daripada segala berat dan ringan. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Yang kelima nih, apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Ya, jadi sering kita diingatkan ya, syahwat perut ini yang harus dijaga, karena kalau terlalu penuh ya dia akan mengeluarkan perbuatan yang tidak patut. Nah, yang keenam apa? Kemaluan. Nah, kemaluan ini disebut anggota tengah ya. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Yang berikutnya, hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, coba ya, kan manusia ini kalau baik ini kan, sampai pasal 3 aja gini, dia imannya benar, ya kan, rukun iman terjaga, akhlaknya terjaga, anggota tubuhnya, ya otomatis dia menjadi manusia baik, ya. Nah, itulah sebetulnya hakikat kebangkitan pendidikan kita. Pendidikan kita ini berhasil kalau melahirkan orang-orang baik, itu aja intinya. Lebih hebat lagi kalau melahirkan orang-orang baik dan hebat dan kuat gitu. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, pasal 4 itu masih sama ya, bagaimana jangan bohong ya kan, jangan mengumpat. Nah, ini bicara hati kan, hati itu kerajaan dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh kan gitu. Hati kita ini pusatnya, qalb kita ini. Ya, nah, di situ lihat nih, terus gitu ya, ngumpat, bakhil ya, jangan bakhil. Ya, barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Ya, barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketor. Saya terus terang belum paham ketor ini apa ya. Tapi ini intinya kan kita bisa memahami ya. Raja Ali Haji ini mengubah bagaimana supaya anak-anak itu punya akhlak yang mulia ini. Jangan dengki, ya kan? Jangan mengumpat, ya. Jangan suka marah. Ini kan pekerjaan marah jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Ya kan, hebat ini. Maksud saya, Rasulullah SAW makanya kan mengingatkan ya, janganlah seorang hakim memutuskan perkara ketika dia marah. Ya, banyak kasus terjadi ya, perceraian, ya, konflik di grup WA itu karena orang sedang marah, lagi marah nulis status, ya, lagi malah nulis di WA. Nah, itu biasanya itu sudah beda kalau nanti dia sudah nggak marah lagi, gitu ya. Nah, ini makanya hati waktu marah jangan bikin status gitu, ya. Waktu marah jangan menulis sesuatu, ya, jaga dulu. Ini
Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala, ya, dan seterusnya. Ya. Mungkin satu lagi kita lihat ya, pasal 5 ya. Jadi kan kita ingin menunjukkan contoh bagaimana kitab ini, ya kan, kalau dilaksanakan benar ya dalam dunia pendidikan kita, ya kita nggak pusing ya ngadepin segala macam masalah di masyarakat kita. Ya karena jelas ya kan, kalau dia jadi penguasa, orang dia taat pada Allah, takut pada Allah, ya nggak mungkin dia mau korupsi, mau menzolimi rakyat, dia takut dia dengan akhirat tadi. Ya. Coba ini pasal 5 ya. Nah ini sudah menyangkut kemasyarakatan. Nah ini lihat aja itu ya. Jadi susunannya kan diri diperkuat, ya akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Nah sekarang mulai ini masuk ke sosial kemasyarakatan. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Ya, lihat kepada akhlaknya, ya, peranginya, bahasanya. Ya, bahasanya itu menunjukkan ya siapa dia. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangatlah memeliharakan yang sia-sia. Ini kan ini hadis Rasulullah SAW ya, bahwa tanda-tanda di antara orang yang sa'adah ya, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan hal yang sia-sia. Nah itu ciri orang yang bahagia itu ya, yang sia-sia, meskipun barang itu mubah ya, kadang-kadang barang yang mubah tapi sia-sia, nggak ada nilainya ya, waktu berlalu tanpa ada penambahan kebaikan, itu rugi. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Nah, di sini adab, ya. Kemudian seseorang ditentukan oleh adabnya. Nah, ini kemudian bait berikutnya ini yang di pesantren At-Taqwa Depok ini kami jadikan satu spanduk tersendiri dari pasal 5 ini. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi kalau Bapak sekalian ya mau anak-anaknya menjadi orang berilmu, ya salah satu cirinya itu apa? Dia suka bertanya. Ya, anak orang berilmu itu dia suka membaca, merenung, dan mesti akan muncul pertanyaan. Nah, ini yang kita galakkan. Ya, tadi saya baru dapat laporan kan kalau di At-Taqwa ini misalnya anak SMP ya. Di sini namanya Saulin Al-Islami, SMP itu 6 semester. Nah, kalau kurikulum pondok 2 tahun, ya. Tapi mereka terdaftar di SMP negeri di luar. Nah, mereka 2 tahun itu ujian akhirnya, ya. Kalau kurikulum pondok itu salah satunya ujian akhirnya itu micro teaching. Jadi anak umur 14 tahun itu sudah kita latih untuk mengajar, ya, micro teaching. Alhamdulillah tadi saya dapat laporan ya, bagus-bagus, anak-anak penyusun rencana pengajaran itu anak-anak SMP ya kita latih. Jadi supaya mereka itu berlatih ya, kenapa mereka harus menulis, membaca, menulis, karena mereka harus berpikir. Karena ciri orang yang berilmu itu, kata Raja Ali Haji, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Ya, jadi hati-hati ya kalau anak itu sudah nggak suka bertanya, ya, jenuh gitu ya, nah, jemu kan. Jadi belajar aja udah jemu, udah repot tuh. Ya, pendidikan padahal harusnya kalau dia berilmu, ya dia harus tidak boleh jemu, ya, dalam belajar dan bertanya. Ya. Nah, berikutnya ini juga menarik, harusnya ini jadi panduan bangsa kita ini. Jika hendak mengenal orang yang berakal di dalam dunia, mengambil bekal. Jadi orang cerdas itu, ya. Orang yang rosyid ya, cerdas itu apa? Sebetulnya yang inti cerdas itu dia cerdas menyiapkan dunianya untuk akhiratnya. Itu cerdas itu. Jadi kalau kita dengar ya seorang yang terkenal, cendekiawan terkenal sering ngomong dungu gitu ya. Kalau kita balik nih ya, jika hendak mengenal orang yang dungu di dalam dunia, tidak mengambil bekal. Nah, gitu. Dungu itu ya sebenarnya
Ya, dia maupun dia apa ya, profesor, doktor, tapi kalau dia tidak memanfaatkan dunia mengambil bekal, rugi. Itu kan makanya saya sampaikan ke santri-santri itu, tolong ya kalau sudah dapat ilmu, ajarkan, karena rugi. Orang tua juga begitu, kalau berpikir ya anaknya kuliah kemana gitu ya, anaknya jadi apa, berpikirlah inilah, dunia ini bekal, kalau dikaruniai anak, ya jadikan anak itu apa nanti mengalirkan pahala untuk akhirat. Ya, jadi kalau anak jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri gitu ya, itu belum menentukan dia selamat dunia akhirat. Kalau dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri itu adil, ya, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, baru dia dapat pahala dan bisa mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Jadi bukan pada jabatannya itu. Yang penting anfa'uhum linnas atau tidak, bermanfaat bagi manusia atau tidak. Ya, jadi jika hendak mengenal orang berakal dalam dunia mengambil bekal, ini sangat mendalam ya. Ya, kemudian terakhir nih ya, jika hendak mengenal orang yang baik, perangi, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ya. Nah ini habis kalian ya, contoh-contoh ya, panduan dalam gurindam yang sangat mendalam. Ya lihat ya, pasal 7 masih begitu ya, masih tentang adab bersama orang ramai. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah landa hampirkan duka. Maksudnya kalau seneng ya jangan berlebihan. Nah itu kata Raja Ali Haji, itu tanda-tanda datangnya duka sebentar lagi. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Ya, apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Dan seterusnya, lihat ini ya. Apabila mendengar akan khobar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, bicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Ini kan yang diperintahkan ya, oleh Rasulullah ya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya, orang lari ya kalau dia kasar ya. Terusnya saya langsung ke pasal terakhir aja ya, kita lihat ya. Ini ada berapa, dan ini sudah menyangkut raja ya. Raja ini bicara tentang kerajaan ya. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri ya. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Ini nasihat kepada raja ya. Ya, jadi kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi gini maksudnya, penguasa, pemimpin itu ya harus mengutamakan orang-orang berilmu, terutama nanti dalam mengambil penasihat-penasihat ya, orang-orang ilmu, bijak gitu ya, karena dia akan apa, tanda rahmat atas dirimu. Lihat bagaimana suksesnya Salahuddin Al-Ayyubi ya, guru utamanya itu kan seorang ahli hadis ya, cucu murid dari Imam Al-Ghazali, yaitu Al-Hafidh Ibnu Asakir yang menulis Tarikh Damaskus ya, 70 lebih jilid. Nah, terakhir lihat ini ya. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Ya, jadi dikunci lagi dengan keyakinan akan hari akhir. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, inilah yang saya sebut ya sebagai panduan kebangkitan pendidikan. Jadi kalau apa ya, kita gunakan Gurindam 12 ini untuk panduan pendidikan kita. Pendidikan kita itu mesti melahirkan orang-orang soleh, orang-orang kuat, ya kan, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakhlakul karimah itu. Itu misi kenabian ini. Nah, yang jadi masalah nanti kok nggak begitu ya gitu. Kenapa kok
kondisi masyarakat begitu. Nah, saya cobalah Gurindam 12 dibedah lagi, direnungkan lagi, ya, didiskusikan lagi, dan kemudian diterapkan. Ya, ini karena dua provinsi terutama yang saya lihat ya, Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sekarang ini, Masya Allah ya, potensi alamnya sangat kaya. Kepri ini kan Kepulauan Riau ya, itu jumlah penduduknya itu hanya 2 juta. Jumlah pulaunya 2.400 pulau ya, yang dihuni baru 300-an pulau. Jadi ada 2.100 pulau yang kosong. Masuk Pulau Penyengat itu kan tempat Raja Ali Haji ya, kerajaan dulu itu kerajaan besar. Kakeknya Raja Ali Haji ini kan pejuang mujahid ya. Dia memimpin namanya kerajaannya kan Riau Lingga. Jadi ini kalau kita ke sana ya, Masya Allah, kok dulu ini sebuah kerajaan besar, ya sekarang jadi kampung. Ya, jadi khazanah ini ya, khazanah-khazanah seperti ini jangan hanya dimaknai sebagai sekedar ya karya sastra seperti apa namanya pajangan, yang jadi pajangan ini panduan. Ya, kalau menurut saya, Gurindam 12 itu panduan. Makanya waktu saya sering saya kalau ke Riau, ke Kepri ini ya, lalu ini peci yang saya pakai ini hadiah nih dari dulu saya punya mahasiswa orang Kementerian Agama tinggalnya di Tanjung Pinang itu ya. Waktu saya ke Tanjung Pinang terakhir ya, dengan Dewan Dakwah di sana, mahasiswa apa namanya udah lulus ya doktornya, nah ngasih saya hadiah peci ini. Ternyata peci ini bagus sekali ya, kena hujan sudah apa ya, sudah basah kuyup itu tetap kokoh ya. Ini peci apa nih, peci Kepulauan Riau yang saya pakai ya. Bapak bisa sekalian itu ya, ini kira-kira ya. Jadi kalau kita mau intinya gini ya, kalau mau pendidikan kita bangkit apa sih ya, pendidikan kita harus melahirkan orang-orang yang tadi ya imannya kuat ya, ibadahnya tekun ya, dan akhlaknya mulia. Nah itu otomatis itu ya, panduannya di kitab Gurindam 12 itu. Baik, alhamdulillah ya, sudah hampir 1 jam saya menyampaikan pandangan saya tentang kitab Gurindam 12 ini ya. Jadi silahkan kalau kita mau diskusi tentang kitab ini atau tentang hal-hal lain dalam dunia pendidikan ya, kita manfaatkan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.